Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita coba pelajari suara kasar di motor unit Lexi. Kita coba langsung kontak on dan starter untuk unit motornya. Coba lang starter. Suaranya seperti ini. Tahunan ya. Oke, suaranya seperti itu, sangat kasar sekali, ngeri ya untuk kedengarannya. Ini kita coba pastikan masalahnya dari mana dan penanganannya seperti apa. Kita coba diagnosa untuk awal kedatangan, untuk periksa bagian-bagian yang kita curigai ya. Salah satunya adalah yang paling utama adalah bagian dari bearing camshaft ya. Ini kita menjurus ke bagian bearing camshaft, tapi tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor yang lain sehingga mengakibatkan engine noise seperti ini. Oke, dilanjut kita serahkan ke mekanik kita. Semangat bro. Dilanjut kembali teman-teman, ini langsung mekanik melakukan action atau melakukan tindakan untuk penanganan kasus engine noise seperti yang tadi kita awal dispilkan ya. Ini langsung tertuju untuk diagnosa awal kita ke bagian bearing cam ya, bearing camshaft. Ini bisa kita lihat karena ini untuk bagian kop headnya sudah kita buka dan teman-teman sudah bisa kita lihat ya. Di sini sangat parah untuk bagian camnya. Untuk diagnosa kita sudah tepat sasaran ya. Untuk tertuju ke bagian bearing atau laher lah kalau bahasa Sundanya tuh laher. Nah, ini bearing camshaft ya. Ini dari sini kelihatan. Nah, oke. Kenapa saya buatkan lagi untuk videonya ya? Karena untuk kasus seperti ini, kasus dari camshaft ya, teman-teman. Suaranya bisa dari mana saja. Suaranya kasarnya itu tidak terpaku di satu titik suara kasar seperti saja. Jadi ada yang seperti tadi, ada yang cuma kasar ngelitik aja, ataupun ada juga yang seperti helikopter itu suaranya berbagai macam. Nah ini saya coba buatkan terus menerus untuk video penanganan kasus ini, kasus bagian bearing camshaft itu, karena supaya teman-teman para pemilik atau para owner mengetahui lebih dini ketika suara-suara motor yang teman-teman jumpai, nah lebih mengarah kemana untuk penanganannya ya, dan caranya seperti apa ketika memang jika teman-teman mengalami hal yang sama ya, apakah aman untuk dilakukan perjalanan jauh atau tidak amankah untuk dilakukan perjalanan jauh. Nah ini untuk kasus seperti ini teman-teman, jika memang bearing camshaft yang kena dan suaranya seperti ini ya, kita tuju ke bagian bearing camshaft. Nah teman-teman segera lakukan pemeriksaan dan segera merapat ke bengkel terdekat jika teman-teman mengalami kendala hal yang sama ya. Karena jika dipakai untuk waktu yang panjang dan memang jarak yang jauh, itu resikonya lebih parah ya teman-teman. Jadi dikhawatirkan adanya kerusakan yang lebih parah dan mengakibatkan adanya keterkaitan dengan komponen yang lain ya. Jadi segera merapat jika ada suara kasar seperti itu, dan jika memang tertuju ke arah bagian dari bearing camshaft ya, dikhawatirkan adanya posisi perpindahan top dari motor ini gitu kan. Adapun dari komponen-komponen yang lepas nanti malah tergerus oleh komponen-komponen lain sehingga menjadikan adanya kerusakan yang bertambah. Oke, itu ya untuk diagnosa ya, untuk mendiagnosa. Untuk menggantinya teman-teman ya silakan percayakan ke bengkel kepercayaan Anda atau kepercayaan teman-teman. Silakan didiskusikan dengan teknisi untuk penanganan atau pemasangan atau pergantian part yang memang sudah dikatakan rusak dan tidak cukup bagus untuk dilakukan perpanjangan
masa pakai dari part yang sudah rusak ya. Oke, dilanjut kembali ya. Untuk teman-teman, saya informasikan untuk kasus ini tidak terpaku ke motor ini bahwa ini motor bisa diganti oli kah atau perawatan berkala tetap kah. Jadi usia pakai motor yang memang sudah di angka 3 tahun ke atas atau 2 tahun ke atas, intinya 3 tahun lah ya, 3 tahun ke atas itu pasti sudah ada part-part yang bisa dikatakan mengalami penyusutan performa ya. Apalagi di bagian-bagian bearing atau bagian-bagian dari yang berputar ya, ini pasti sudah ada tanda-tanda kena ya. Untuk 3 tahun ya ada wajib dan ada baiknya untuk melakukan regenerasi spare part yang di bagian mesin. Ini bagian masuk ke garansi mesin, ini sudah usia 3 tahun untuk motornya ya, ini sudah rusak. Nah ini seperti ini. Ketika kita dibiarkan untuk kondisi seperti ini tidak dilakukan pergantian, di samping ada suara kasar yang berlebih teman-teman ya, ini resiko nih, bahan-bahan material yang rusak dan memang nanti masuk ke bagian engine bercampur dengan oli dan dikhawatirkan ya, memang sedikit kemungkinan, cuma dikhawatirkan memang si bagian material-material ini tergerus oleh komponen-komponen yang lain. Adapun beberapa komponen yang ada di bagian engine itu pergerakannya ada yang memang gesekan, ada yang berputar seperti ini, ada juga yang benturan seperti ini atau bagian klep. Nah, tapi biasanya yang pergesekan yang rentan adanya kerusakan dari material-material yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan kerusakan bertambah ya. Part-part lain juga rusak. Nah, ini yang sudah bisa kita pastikan. Ini yang benar-benar sudah kelihatan rusaknya. Ini sampai seperti ini ya. Untuk bagian cam yang dalam juga ya, berhubung dengan kejadiannya memang ini sudah waktunya juga udah 3 tahun, jadi hanya pergantian itu tidak hanya di luar saja, yang dalam juga. Nah yang itu yang kecil bearing yang itu juga teman-teman silahkan lakukan pergantian secara bersamaan dengan ini, jadi supaya nanti tidak ada yang ini masih bagus yang dalam malah yang rusak, jadi bongkarnya 2 kali ya. Jadi kami sarankan dan kami himbau untuk semuanya untuk lebih hati-hati. Nah kita lepas teman-teman ya, kita buang ini olinya. Nah di sini juga ada sisa gram-gramnya ya, walaupun ini oli baru, ini saya sarankan oli diganti ya teman-teman, karena ini nah ini ada material-material yang sisa kerusakan ini. Nah, jadi memang sih untuk tertujunya ke bagian gram ini pasti dibuang ke bagian dari tap pembuangan oli ya, untuk bagian yang saringan ya teman-teman ya, yang saringan yang di bawah. Nah ini yang di sini kita mau buang, yang kalau misalkan ada sisa gesekan atau sisa material yang rusak, teman-teman buangnya dari yang sini. Kalau untuk tap pergantian oli yang ini bautnya, nah, ini kita buang karena memang ada indikasi ada material yang terbuang, tergerus, nah dikhawatirkan tergerus. Nah ini dibuang ke sini. Dan olinya walaupun ini oli masih baru, ini disarankan untuk diganti saja untuk menghindari atau mengurangi resiko yang terjadi. Nah ini banyak sekali penumpukan ini ya. Oke, itu saya sarankan dan kami himbau saja, supaya memang jika teman-teman mengganti part itu secara total ya, jadi ketika nanti dilakukan pergantian hanya sebatas ganti part yang rusak saja tanpa diperiksa aspek-aspek yang lain yang mengakibatkan nanti efek jangka panjangnya malah berujung fatal, lebih baik diantisipasi supaya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan akibat dari hal sepele. Untuk kerusakan ini tidak secara total dicek semuanya ya. Oke, mungkin seperti itu penanganan jika memang ini sudah parah seperti ini, jika memang sudah rontok seperti ini. Untuk menghindari ini tergerus oleh material-material part yang lain ya, seperti ini, silahkan dilakukan juga untuk menurunkan oli ya. Terlebih dahulu pasti memang tertumpuk di sini ya, di bagian pembuangan yang paling tengah ya, itu pasti semua material yang atau sisa-sisa gesekan tertumpuk di sana. Oke, jadi buangnya dari sini.
Oke teman-teman, nanti kita sebutkan untuk suaranya ketika memang sudah dilakukan pergantian untuk bagian bearing camshafnya, apakah ada perbedaan, dan memang pasti ada perbedaan. Dan nanti kita juga videokan suara engine setelah kita melakukan pergantian dari bearing camshaft. Seperti biasa ya, kita awal akhir kita coba review atau kita coba informasikan ke teman-teman supaya teman-teman paham antara yang rusak dan antara yang normal itu seperti apa suara. Oke, nanti kita lanjut ke bagian cek setelah pemasangan. Untuk pemasangan kami skip karena untuk pemasangan sama saja seperti itu ya. Untuk teman-teman teknisi pasti lebih jago lah ya untuk pemasangan bagian bearing camshaft. Untuk teman-teman yang pengguna silahkan percayakan ke bengkel-bengkel kepercayaan Anda untuk melakukan pergantian part yang berbaunya ke bagian engine. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini motor sudah menyala dengan normal teman-teman. Ini untuk suara mesin sudah halus kembali teman-teman. Ini ya bagian dari CVT belum kita tutup. Oke, bahwasannya untuk suara kasar ya, itu berbagai suara dan berbagai titik juga ya. Kejadian dimana bearing camshaft kena ya, itu tidak terpaku di satu suara atau tidak terpaku di titik dimana dia bunyi ya. Yang pasti ketika dia kena di bagian bearing itu, suaranya itu berasa di bagian CVT, terasa di bagian tengah mesin, terasa semuanya ada di berbagai sudut mesin ya. Padahal yang kena di bagian ini, di bagian bearing camshaft. Suaranya juga teman-teman ya, kenapa selalu saya buatkan ini, karena setiap ada kasus suaranya itu berbeda-beda. Ada yang seperti tadi, ada yang cuma kasar berdesis saja, ada yang memang sudah ada indikasi bukan dari suara ya teman-teman, ada yang selalu lepas di bagian rantai camnya ya. Itu ada beberapa hal-hal yang menjadi gejala ketika memang ada rusak di bagian bearing camshaft. Oke, itu untuk kali ini penanganan kasus bearing camshaft yang brodol lah istilahnya ya, yang rusak ya, dengan suara yang kali ini suaranya seperti itu. Dan mungkin untuk next video saya selalu sampaikan untuk suara-suara yang lain, karena teman-teman supaya lebih mudah ya menganalisa atau mendiagnosa penyakitnya dengan adanya video-video dari saya terkait adanya bearing camshaft yang bermasalah, suaranya seperti apa, atau kasus lagi suaranya berbeda. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya atau para pengguna motor yang memang ada suara kasar seperti itu. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.